Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya kita semua boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk boleh bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya di bulan ini adalah bulan keluarga. Bulan keluarga mengingatkan kita bahwa anugerah terindah dari Tuhan adalah keluarga. Tempat kita belajar mengasihi, mengampuni dan bertumbuh bersama di dalam iman. Kiranya melalui ibadah ini setiap keluarga dan setiap kita boleh dikuatkan, dipulihkan, dan semakin dipersatukan dalam kasih Kristus. Amin. Maka mari kita datang dengan hati yang rindu akan Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita dan keluarga kita datang ke dalam hadirat-Nya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mendengarkan panggilan ibadahnya. Firman Tuhan berkata, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Tuhan ada Raja di atas seluruh bumi yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan dari setiap suku, bangsa dan bahasa. Mari kita datang dengan hati yang penuh penyembahan, mengakui kebesarannya sebab hanya Dia yang layak kita puji dan sembah untuk selama-lamanya. Ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari pada saat ini kita datang untuk boleh menyembah Tuhan kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Pada hari ini, Engkau kembali mengundang dan mengumpulkan kami di rumah-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap pujian, doa, pelayanan dan pemberitaan firman-Mu. Sehingga semuanya berlangsung dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hati kami terbuka menyambut kehadiran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita datang dengan kerendahan hati di hadapannya. Menyadari bahwa kita sering jatuh dalam dosa dan kelemahan. Namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu membuka tangannya untuk menerima setiap hati yang mau datang dan bertobat kepadanya. Maka mari saat ini kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Yesus. Mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan Dia sungguh milik. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita terus berserah kepada Tuhan kita. Serahkan seluruh kehidupan kita dan keluarga kita di hadapannya. Berserah pada Yesus, aku
dosa-dosa kita di hadapannya. Dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Dengarkanlah. Dengarkanlah isi hati kami ya Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian ini, hati kecil kami berkata, Tuhan, aku berserah, aku menyerahkan seluruh hidupku, dan aku mau tanggalkan, buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau. Tapi kelap kali, pada kenyataannya, fakta berkata terbalik ya Tuhan. Kami kelap kali tidak kedapatan memuliakan Tuhan. Kami kelap kali tidak kedapatan menyenangkan hati Tuhan. Kami kelap kali, aku berkata aku berserah, tapi kelap kali aku berjalan sendiri, memutuskan sendiri, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tidak lagi mencari kehendak-Mu, tidak lagi bertanya, Tuhan apakah ini? Apakah ini yang Kau inginkan? Apakah yang aku lakukan ini sudah benar? Apakah sikapku ini sudah tepat ya Tuhan? Apakah perkataanku adalah perkataan seorang murid? Tuhan, hari ini jujur di hadapan Tuhan, kami berdosa. Kami jatuh ke dalam dosa. Tapi kami tidak mau terpuruk. Tuhan lihat hati kami. Kami tidak mau menyerah. Kami memohon kepada Engkau ya Allahku, Allah Roh Kudus. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Teruslah gelisahkan. Teruslah berbicara. Tuhan, teruslah menggugah hati kami. Jangan biarkan kami, jangan biarkan ego kami, jangan biarkan keinginan kami yang terjadi, tapi biarkanlah keinginan Tuhan yang boleh terjadi. Beri kekuatan supaya kami boleh melawan. Beri kekuatan supaya kami boleh terus melangkah di jalan Tuhan. Kami tahu jalan salib tidak gampang. Kami tahu jalan salib adalah jalan, bahkan adalah jalan penderitaan. Tapi Tuhan, kami bisa, kalau Tuhan beri kekuatan, kami bisa. Jikalau Tuhan, Engkau terus menuntun kami, maka biarlah hati kami boleh terus tunduk, dan kami boleh belajar untuk taat. Untuk biarkan Tuhan yang boleh terus menggembalakan hidup kami. Kami tidak mau terpuruk Tuhan. Kami mau kembali di hadapan-Mu. Sebab itu, Tuhan sekali lagi kami mohon di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan berbicara. Tuhan pulihkan kami. Tuhan segarkan kami kembali. Kami tidak mau ibadah ini berlalu begitu saja. Kami tidak mau ini menjadi satu rutinitas semata-mata atau formalitas semata-mata. Tapi kami rindu ibadah ini, ibadah yang mengubah dan membawa kami semakin hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang penuh dengan kasih dan pengampunan yang terus memberikan pengampunan itu. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Allah yang hidup, kami naikkan doa. Amin.
Sebagai umat yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah. Firman Tuhan berkata, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di tengah segala keadaan hidup, kita diingatkan bahwa sukacita sejati tidak tergantung pada situasi, melainkan berasal dari Tuhan sendiri. Dia adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Oleh karena itu mari kita memuji, memuliakan Tuhan kita. Mari bersama kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita sepanjang hidup kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Mari bersama dengan gereja di seluruh muka bumi ini dan sepanjang abad. Bersama kita akan mengikrarkan iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria.
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran akan firman-Nya. Mari kita datang dengan hati yang penuh kerinduan dan haus akan firman Tuhan. Dan percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan sanggup mengubah hati dan hidup setiap kita. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini kami ya Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami datang membawa seluruh isi rumah kami beserta keluarga kami ya Tuhan, untuk datang menyembah Engkau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Ini keluarga Tuhan. Berkati dan lindungi kami semua. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ini janji kami mau setia selalu melayani-Mu. Mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga. Mari saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ini keluargaku. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jaga
setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami sungguh bahagia Tuhan kalau kami termasuk adalah keluarga yang daripada Tuhan. Kami boleh diadopsi, diangkat dari lumpur dosa, dari hamba dosa, dari hamba kegelapan, menuju menjadi anak-anak Allah, hamba kebenaran miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah dunia yang tidak gampang ini, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini, Tuhan, kami memohon kepada Engkau, jagailah, lindungilah, peliharalah kami, dan kami mau seumur hidup kami boleh setia, boleh melayani di Kau seumur hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami butuh terang-Mu, kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan arahan Tuhan. Sebab itu hari ini kami umat-Mu datang di rumah-Mu bersama-sama. Tuhan, biarlah nyanyian-nyanyian sudah kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau. Dan firman-Mu yang sebentar kami mau baca renung, Tuhan, kami perlu, kami butuh itu. Tuhan, terangi hati kami. Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Biarlah ketika firman boleh dibaca, diberitakan. Tuhan, hati kami adalah hati yang sudah siap. Hati kami adalah hati yang adalah tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap untuk ditanam, ditaburi oleh firman, sehingga itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih pakai hamba-Mu di dalam seluruh keterbatasan dan apa yang sudah disiapkan. Sungguh kiranya ini adalah isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan di tengah-tengah ibadah hari ini. Demi Kristus kami naikkan doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kita bersyukur saudara di bulan keluarga kita memasuki minggu yang kedua. Minggu yang lampau kita sudah sama-sama berbicara keluarga merupakan rencana Allah yang indah. Sebab itu kita harus melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita memasuki minggu yang kedua. Kita berbicara tentang satu topik, yaitu bicara tentang Kristus sebagai kepala keluarga. Untuk boleh mendasari akan perenungan kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Kalau sudah, saya akan membacakan bagi kita semua. Sudah boleh memperhatikan akan perikopnya. Kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Tapi sebelum di ayat yang ke-22, saya mau bacakan di ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercerak. Ayat ke-28, Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, supaya siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32,
rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sedemikian jauh pembacaan firman. Boleh tolong slide-nya? Saudara-saudara, kita tahu bahwa kota Efesus ini adalah kota yang besar, dan surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebuah kota yang sangat maju pada zaman itu, ada pelabuhan yang besar, kemudian itu adalah pusat pendidikan, kemudian pusat pelabuhan, dan juga pusat filsafat pada waktu itu. Tetapi di tengah-tengah perkembangan yang signifikan itu, kota Efesus juga terkenal dengan kota yang menyembah berhala dan juga kehidupan moral yang sangat parah. Saudara-saudara, kalau lihat di yang saya tampilkan di situ ada patung Dewi Artemis. Saudara, Dewi Artemis ini siapa? Dewi yang disembah oleh orang-orang di Efesus. Dia dikenal sebagai dewi pelindung wanita dan juga anak-anak. Dewi hutan, dewi buru, dan juga dikatakan dewi bulan, saudara. Saudara-saudara yang kukasihi, dan kuil Artemis ini sudah merupakan salah satu keajaiban dunia hingga pada saat ini, saudara-saudara. Saudara, kita tahu bahwa masyarakat atau orang atau warga Efesus, saudara, mereka hidup dalam budaya yang menyembah berhala. Saudara, kehidupan free sex yang luar biasa, kacau balau, dan kehidupan yang sangat-sangat duniawi. Saudara, ketika Injil masuk ke Efesus, Tuhan tidak hanya menyelamatkan secara personal atau individu, tetapi sedang membentuk satu pola, satu cara kehidupan yang baru, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Budaya zaman pada waktu itu sangat keras. Dalam budaya Romawi dan juga Yunani, saudara, suami atau yang namanya kepala keluarga, mereka memiliki kuasa yang hampir boleh dikatakan sangat mutlak di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Karena mereka bisa menentukan siapa itu yang boleh tinggal di rumah, siapa yang tidak boleh tinggal di rumah, siapa yang harus bekerja. Dan dia juga bisa menentukan siapa anggota keluarga itu yang harus mati. Saudara, dia punya power seperti itu. Dan karena dia punya kuasa yang mutlak itu suami, saudara, akhirnya istri itu dianggap lebih rendah. Anak-anak itu tidak punya hak apapun. Budaya waktu itu adalah budaya yang menonjolkan patriarkal dan sangat keras sekali. Karena itu Paulus menulis bagian ini tentang suami dan istri. Itu sebenarnya sangat radikal. Kenapa sangat radikal, saudara? Karena sangat bertolak belakang dengan kondisi atau kebiasaan pada zaman waktu itu. Paulus tidak berkata, suami kuasailah istrimu. Tidak. Tidak ada kata begitu. Tetapi Paulus berkata, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara-saudara, ini adalah satu ajaran, satu konsep pada saat itu yang sangat luar biasa. Next. Karena standar waktu itu, saudara-saudara, bukan mengikuti akan pola budaya, tetapi salib Kristus. Bukan keegoisan, bukan kekuasaan, bukan mengontrol, bukan, tapi adalah bicara tentang pengorbanan. Saudara-saudara, di bagian ayat 22 sampai 33 yang kita baca tadi, saudara, tidak bisa kita pisahkan di ayat yang ke-21. Kenapa saya masukkan di ayat yang ke-21? Karena sebelum Paulus berbicara tentang suami, tentang istri, tentang anak, atau tentang keluarga, Paulus lebih dahulu berkata di ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. So, ini sangat jelas sekali. Artinya apa? Artinya, next, dasar keluarga Kristen bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mau tunduk kepada Kristus. Jadi, ketika Paulus berkata, istri tunduklah kepada suami.
Saudara, ini bukan berarti istri tidak berharga. Istri lebih rendah dari suami, tidak. Karena tunduk dalam Alkitab bukan berarti lebih rendah. Karena Kristus sendiri waktu dia datang di tengah-tengah dunia, dia pun sebagai manusia, dalam rupa manusia, saudara, dia tunduk kepada kehendak Bapa. Yang walaupun kita tahu dia punya kesetaraan di dalam naturnya dengan Bapa. Jadi tunduklah, tunduk bukan satu pembenaran untuk penindasan atau kekerasan. Tunduk adalah sikap menghormati tatanan yang Tuhan tetapkan di dalam kasih dan di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat next di dalam ayat beberapanya, suami justru diberi tanggung jawab yang lebih berat, yaitu mengasihi Kristus. Ya, seperti Kristus yang mati di kayu salib. Dan kita tahu saudara-saudara, Kristus memimpin bukan dengan menekan, tetapi dengan mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu Paulus menggambarkan atau menunjukkan satu gambar Injil. Saudara-saudara, Efesus 5 sebenarnya bukan sekedar teori tentang hidup suami istri atau tentang keluarga rumah tangga semata-mata. Tapi Paulus sedang menunjukkan keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Kristus harusnya menjadi gambaran Injil itu sendiri. Suami menggambarkan kasih Kristus, istri menggambarkan respons jemaat kepada Kristus. Jadi bagian ini saudara-saudara, bukan berbicara siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih hebat, tidak. Tetapi apakah Kristus terlihat di dalam relasi atau di dalam hubungan keluarga itu. Karena keluarga bisa saja kelihatan begitu rapi, begitu baik di luar. Tetapi kalau tidak ada kasih Kristus, atau dengan kata lain tidak ada Kristus di dalamnya, maka rumah itu akan menjadi rumah yang dingin, rumah yang hampa, saudara-saudara. Kita bisa tinggal serumah tetapi hati berjauhan. Kita bisa melayani di gereja tetapi gagal mengasihi di rumah. Itu sebab Paulus dia membawa jemaat kembali mengingatkan bahwa Kristus sebagai kepala. Karena waktu Kristus kita tempatkan posisinya sebagai sang kepala itu, maka next, keluarga tidak lagi dibangun oleh ego, tetapi oleh kasih. Keluarga ada belajar untuk mengampuni. Keluarga ada belajar untuk mengorbankan dirinya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan. Jadi kita mulai mengerti sekarang bagian perikop yang kita baca. Bukan berbicara siapa yang paling berkuasa di rumah. Tapi tentang bagaimana Injil itu, firman Tuhan itu mengubah akan cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Dan dari bagian firman Tuhan, ada 3 kebenaran. Yang ini saya ajak kita sama-sama gumulkan. Apa sih artinya Kristus itu menjadi kepala keluarga? Yang pertama saudara, di ayat yang ke-25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa artinya yang pertama? Kristus menjadi kepala keluarga. Artinya saudara, adalah kepala yang mengasihi, bukan menguasai. Saudara-saudara, dunia sering mengajarkan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berkuasa, paling disegani, paling dihormati, yang harus selalu dituruti. Saudara, sebagian betul saudara. Tetapi Kristus menunjukkan satu model kepemimpinan yang sangat berbeda. Kenapa saudara? Karena dalam kerajaan Allah, kepemimpinan bukan soal posisi atau jabatan, tapi soal bagaimana mau menyatakan pengorbanan. Kristus adalah sang kepala gereja, namun dia tidak memimpin dengan kekerasan, dia tidak memimpin dengan ancaman, tapi dia memimpin dengan kasih dan memimpin yang namanya dengan pengorbanan. Saudara-saudara, kalau kita lihat next di dalam kata kasihilah, ya kasihilah, saudara, kata aslinya, saudara, adalah bicara tentang agapao. Saudara, kata agapao itu bicara tentang kasih yang rela untuk mengasihi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela untuk berkorban habis-habisan. Saudara-saudara, kasih itu bukan kasih yang hanya muncul saat keadaan senang,
tetapi kasih yang tetap ada, tetap setia di tengah-tengah kondisi yang tidak baik sekalipun dan bahkan berkorban di dalamnya. Next, saudara-saudara, mengapa Paulus dia memakai kata ini, saudara? Karena menyadari keluarga Kristen tidak hanya dibangun di atas dasar perasaan cinta antara dua insan semata-mata. Kenapa, saudara? Perasaan itu bisa apa? Bisa naik turun. Betul ya? Perasaan itu bisa berubah. Kemudian suasana hati pun bisa berubah, saudara. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang memilih untuk apa? Untuk tetap mengasihi sekalipun terluka. Tetap untuk menyatakan kasih walaupun harus berkorban. Itulah kasih Kristus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya sekedar dia berkata, aku mengasihi engkau Denny. Tidak. Tetapi dia buktikan kasihnya kepada Denny dengan cara dia harus naik di atas kayu salib. Supaya Denny yang berdosa akhirnya boleh mengalami akan keselamatan itu. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan, mengapa banyak keluarga hari ini dingin? Walaupun masih tinggal serumah. Karena tidak sedikit keluarga yang hanya mau dihormati sebagai kepala, tetapi tidak mau menanggung jawab sebagai pelayan. Mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Mau didengar, tapi tidak mau memberi telinganya. Mau dilayani, tetapi tidak mau melayani. Bahkan ada suami yang mungkin rajin sekali melayani di gereja, tetapi istrinya hidup di dalam kesepian. Atau mungkin sebaliknya, saudara-saudara. Saudara-saudara, padahal ya, Kristus dia memimpin dengan kasih, bukan memimpin dengan ego. Next. Saudara-saudara, ini adalah gambar saudara-saudara tentang seorang supir yang lagi mengendalai bus ya. Dia tidak santai-santai waktu di dalam bus. Justru supir ini waktu dia mau nyebrang, saudara, dia punya tanggung jawab yang besar supaya bis itu bisa menyeberang dengan baik dan bisa membawa penumpangnya itu sampai kepada tujuan dengan baik, dengan selamat. Saudara-saudara, demikian juga sebagai kepala keluarga. Entahkah termasuk engkau sebagai single mother atau single father. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, bukan yang paling dilayani, tetapi yang paling siap menjaga dan berkorban. Jadi mari kita bertanya, apakah keluarga kita merasakan kasih Kristus melalui hidup kita, atau justru tekanan dan atau kemarahan? Poin yang kedua, saudara-saudara. Next. Saudara-saudara, apa artinya, saudara, Kristus sebagai kepala keluarga? Poin yang kedua, saudara, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 berkata demikian. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Artinya apa, saudara? Arti yang kedua, kepala yang menguduskan dan membangun. Kristus menguduskan jemaatnya dengan firman. Jadi artinya apa? Artinya Kristus tidak hanya mengasihi jemaat, tetapi Kristus membentuk, kemudian dia membersihkan, dia mengarahkan, dia menuntun akan jemaatnya kepada kehidupan yang benar. Kenapa, saudara-saudara? Karena kasih yang sejati tidak berhenti kepada rasa nyaman semata-mata, tapi kasih yang sejati itu
berusaha untuk membawa orang yang dia kasihi untuk boleh bertumbuh dan terus bertumbuh. Bertumbuh demi hari, sedemikian hari semakin dekat kepada Kristus. Kristus juga tidak membiarkan jemaatnya hidup sembarangan. Ia terus bekerja melalui firman-Nya untuk terus membangun kehidupan rohani umat-Nya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, menjadi pertanyaan, tidak sedikit keluarga Kristen yang gagal hari ini. Karena apa? Karena banyak kepala keluarga yang hanya fokus kepada apa? Next. Fokus kepada kerja, fokus kepada uang, fokus kepada apa? Hanya kepada kebutuhan fisik. Tetapi lupa satu hal yang sangat penting, yaitu tentang kehidupan spiritualitas atau kehidupan kerohanian keluarga. Saudara, saya sengaja gambarkan ini. Kenapa lipat tangan? Saudara bicara tentang keluarga. Saudara, ada keluarga yang terkoneksi dengan Allah. Keluarga yang bersumber, berpusat, dan membiarkan Kristus untuk boleh menuntun yang adalah sang kepala itu, yang boleh terus memelihara. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, ketika keluarga lepas atau kehilangan arah, atau tidak lagi fokus kepada kehidupan atau kerohanian keluarga, maka ini mendatangkan bahaya. Bahaya apa, saudara? Keluarga bisa terlihat baik-baik secara luar, tetapi di dalamnya kosong. Anak-anak bertumbuh secara usia, tetapi tidak bertumbuh di dalam iman. Rumah boleh punya fasilitas-fasilitas yang baik, tetapi tidak ada kehidupan doa. Saudara, meja makan mungkin boleh punya banyak makanan, tapi tidak ada makanan rohani yang sebenarnya yang diperlukan oleh setiap insan di tengah-tengah keluarga yang ada. Saudara-saudara, sekali lagi, padahal keluarga bukan hanya membutuhkan secara nafkah semata-mata, tapi juga arah hidup. Arah hidupnya apa? Arah hidup yang berpusat mengarah kepada Kristus. Saudara-saudara yang kukasihi, kalau lihat bagian ini, saudara, rumah ini adalah rumah yang sangat mewah. Saudara-saudara, kalau lihat di dalamnya, ruangannya serba indah. So dihiasi dengan sofa yang begitu besar, begitu mewah. Ada lampu yang hiasan yang begitu indah. Saudara, ada tempat yang begitu menyenangkan, ada perabot yang begitu lengkap. Tetapi ada satu kekurangannya, saudara. Rumah yang begitu besar, begitu indah, tetapi kurang yang namanya listrik. Sehingga membuat rumah itu tetap gelap. Demikian juga keluarga tanpa Tuhan. Kelihatan lengkap, tetapi kita kehilangan terang itu. Karena itu kepala keluarga dipanggil bukan hanya untuk mencari nafkah semata-mata, tetapi menuntun kehidupan rohani di dalam setiap anggota keluarga. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya kira hal yang bisa kita lakukan dengan sederhana. Saudara, bangunlah keluarga melalui doa. Di tengah-tengah keluarga ada firman yang boleh dibacakan. Di tengah-tengah keluarga ada mempraktekkan firman itu. Di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sehingga keluarga boleh melihat Kristus atau terang Kristus itu betul-betul hidup di dalam diri kita. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam kasih Kristus. Ketika kasih dan pertumbuhan rohani itu berjalan bersamaan, maka hasilnya adalah harmonisasi. Hasilnya adalah kesatuan di dalamnya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, di ayat yang ke-28 berkata demikian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya
mengasihi dirinya sendiri. Saudara-saudara, apa artinya menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga kita? Saudara, yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kepala yang mengasihi, bukan menguasai. Yang kedua, kepala yang menguduskan dan membangun keluarga, membawa keluarga. Saudara, untuk menikmati, mengalami kedekatan dengan Allah, bukan hanya memenuhi atau mencari nafkah jasmani semata-mata. Dan yang ketiga, kepala keluarga yang menjaga kesatuan di dalam kasih. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya. Saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus memakai gambaran tubuh itu? Karena demikianlah pernikahan antara suami istri. Saudara, bukan lagi dua pribadi yang berjalan sendiri-sendiri. Tapi dua pribadi ketika disatukan di hadapan Tuhan adalah dua pribadi yang menjadi satu di hadapan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus dia berkata, mengasihi pasangan sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kukasih, saudara, banyak masalah, banyak konflik, banyak problema keluarga terjadi. Itu akarnya sama, saudara. Kira-kira apa, saudara? Akarnya sama, hanya satu. Saudara, yang saya temukan next adalah bicara tentang ego. Kita pasti punya masalah antara pasangan kita, bukan? Saya pernah berselisih dengan istri, kami pernah beda pendapat. Kami pernah setengah hari tidak ngomong, saudara. Tapi saya sadar, kadang dia salah, saya harus ngomong. Kadang saya yang salah, saya harus minta maaf. Saudara, kalau pertahankan ego, masalah tidak akan selesai. Ego itulah sumber, saudara, dari semua masalah yang ada. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan, kalau kita mau rendahkan hati berpikir, masalah itu, konflik itu terjadi karena ego. Kenapa? Next. Karena kita merasa paling benar. Kita tidak mau mengalah, kita tidak mau mendengarkan. Kita, karena ego kita tidak mau meminta maaf terlebih dahulu. Karena ego itu sudah, masalah kecil jadi besar. Masalah kecil jadi rumit. Saudara, kenapa ego ini menjadi sesuatu yang sangat amat bahaya, saudara? Karena sebenarnya dalam keluarga tidak ada istilah aku menang, kamu kalah. Enggak. Karena Alkitab sudah ngomong tadi. Kita dua insan antara laki-laki, pria dan wanita disatukan. Bukan menjadi dua insan yang berjalan sendiri sehingga harus siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang harus mengalah. Tidak. Tapi dua insan adalah satu kesatuan. Di dalam keluarga tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang ada hanyalah kita bertumbuh bersama atau kita terluka bersama-sama. Adakah saudara ketika kau punya masalah dengan pasangan? Istri menderita, istri bergumul, kau hahihi. Adakah ketika suamimu lagi bergumul, saudara, engkau ketawa-tawa, saudara? Engkau tidak peduli, saudara? Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Next. Sama seperti di dalam anggota tubuh kita. Satu tubuh, satu rasa. Tidak ada satu tubuh, dua rasa, saudara. Tidak ada tubuh kaki berkata yang sakit ini kaki. Lalu tangan berkata, rasain lu kaki. Tidak ada kaki atau tidak ada tangan yang terluka. Lalu mata berkata, rasain lu tangan. Saudara, 2 hari lalu, saya merasa tubuh saya tidak begitu fit. Saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Saya tidak bisa berkata, lu jangan ganggu gue dong, gue pengen aktivitas. Tapi betul, saudara, itu membuat saya tuh moodnya tidak begitu kuat.
Saya merasa capek, merasa lemah, saudara. Saudara, hanya karena segelintir, saudara, saya merasa tidak nyaman, saudara. Itu mempengaruhi seluruh pikiran saya, kegiatan saya. Saudara, demikian juga saudara dalam keluarga. Satu terluka, semuanya terluka. Ketika saya berantem dengan istri, saya terluka. Dia pun terluka. Karena bagian hidup saya ada sama dia. Dan bagian hidup dia ada sama saya. Betul Bapak Ibu Saudara? Setuju? Karena memang demikian saudara. Kita dipersatukan di dalam Tuhan adalah satu kesatuan. Karena itu orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, Tuhan panggil kita untuk menjaga kesatuan itu di dalam kasih. Menjaga kesatuan itu dengan melibatkan Tuhan yang adalah sang kepala keluarga. Bukan kita berjalan berdasarkan ego itu. Berjalan berdasarkan ego. Saudara, sepintar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun pengalamanmu, engkau akan hancur saudara. Karena ego akan membawa yang akhirnya kepada kehancuran. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan. Jadi harus bagaimana? Sebagai keluarga yang dipanggil untuk menjaga kesatuan dalam kasih. Saudara-saudara, saya kira tidak ada cara lain. Kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika ada masalah, saudara komunikasikan saudara. Apa yang kau tidak terima, komunikasikan dengan komunikasi yang sehat. Belajarlah untuk mengucapkan kata minta maaf. Belajarlah untuk memberikan pengampunan. Dan belajarlah untuk menghargai pasangan, walaupun hal itu adalah hal yang kecil. Jangan tunggu pasangan kita berubah sesuai dengan keinginan kita. Tidak mungkin, saudara. Dan saya sangat bersyukur Tuhan juga tidak demikian. Tuhan panggil engkau dan saya. Tuhan selamatkan engkau dan saya. Bukan ketika engkau dan saya benar. Tidak, saudara, Roma 5 ayat 8 sangat jelas. Tuhan panggil engkau dan saya. Tuhan selamatkan engkau dan saya. Sangat jelas. Ketika engkau dan saya itu dalam dosa. Hidup di dalam dosa. Justru di dalam dosa Dia datang menyatakan anugerah. Dia mengampuni, menerima kita, memulihkan hidup kita. Saudara-saudara, demikian jugalah seharusnya di dalam keluarga. Bukan kita tuntut pasangan kita berubah. Jangan-jangan selama ini kita pertahankan ego. Kita tuntut pasangan kita berubah, padahal kita sendiri tidak berubah. Kita tuntut pasangan kita berubah, tapi kita tidak berubah mengikuti arah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka di ayat yang ke-33 berkata kepada kita, ayat 33 sudah coba perhatikan, bagaimanapun juga bahwa kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, ada dua kata, suami mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Saudara, dua hal ini adalah sesuatu yang penting karena kasih dan penghormatan adalah fondasi untuk saling membangun di dalam keluarga. Jadi saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, setelah kita melihat semuanya itu, pertanyaannya bukan berbicara apa artinya kepala keluarga, bukan lagi saudara, tapi berbicara tentang siapa sebenarnya yang memimpin keluarga kita hari ini. Tadi saya katakan hanya ada dua saudara, ego atau Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan apa artinya Kristus sebagai kepala keluarga, tapi apa artinya atau siapa sebenarnya yang memimpin keluarga kita.
Next. Jadi dalam perenungan hari ini saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah, saudara-saudara mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita sebagai single parent, kita sebagai orang tua, kita sebagai kepala keluarga, saudara-saudara jangan-jangan kita memimpin dengan ego kita. Jangan-jangan selama ini kita melukai tanpa sadar. Jangan-jangan kita sudah menjauh dari Tuhan dalam keluarga kita. Tapi hari ini Tuhan tidak hanya mengingatkan kepada kita, tapi sebenarnya Tuhan juga mau memulihkan akan setiap kita. Saudara-saudara, saya menggunakan satu gambar ini. Saudara-saudara, rumah ini diterpa oleh badai yang besar, angin yang kencang, sehingga dindingnya itu berantakan, kemudian atapnya pun bocor sana, bocor di sini, saudara-saudara. Saudara, mungkin rumah kita hari ini tidak hancur, bukan hancur karena masalah ekonomi, juga bukan hancur karena pihak ketiga, tetapi perlahan-lahan dingin karena tidak lagi menjadikan atau menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam keluarga kita. Next. Tetapi ketika fondasinya atau fondasi rumah kita perbaiki, rumah itu bisa berdiri kembali. Keluarga kita bisa mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ketika apa, saudara? Ketika kita mau menjadikan Kristus sebagai fondasi di dalam keluarga kita. Kalau Kristus yang adalah sang kepala keluarga, maka kasih kita akan dipulihkan. Luka kita disembuhkan, keluarga kita boleh dilawat oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, yang ingin saya ajak kita sama-sama pikirkan adalah bukan saya yang memimpin, bukan ego saya yang berkuasa, tapi Kristus adalah kepala keluarga saya. Saudara-saudara, mari kita serahkan kembali keluarga kita kepada Tuhan. Hanya ketika Kristus memimpin, maka keluarga kita akan kembali berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam kebenaran, dan berjalan di dalam sejahtera yang daripada Tuhan. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat di tengah badai yang tidak gampang di dunia. Kenapa? Karena keluarga kita menempatkan Kristus, sang kepala keluarga kita, yang akan memimpin, yang akan memelihara, yang akan melawat, yang akan menopang keluarga kita. Maka doa dan harapan saya, saudara-saudara, di bulan keluarga ini, saudara, Tuhan memberikan rancangan yang indah bagi keluarga. Tuhan mau keluarga itu berjalan, melangkah bersama dengan Dia. Dan salah satunya, saudara, kita menjadikan Dia sebagai kepala di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga bukan hanya suami istri, tapi ada segitiga di dalamnya. Ada Kristus yang di atasnya, yang akan memimpin keluarga kita. Maka kiranya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang diberkati, dipulihkan, dan akhirnya boleh menjadi keluarga yang terus menceritakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk kita coba merenungkan sebentar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saudara, kalau kita boleh jujur, selama ini bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana kita membangun keluarga kita? Bagaimana kita memimpin, mengarahkan keluarga kita? Apakah kita memimpin keluarga kita dengan ego kita sendiri? Atau kita sudah memimpin keluarga kita, menjadikan Kristus
sebagai sang nakoda di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara, datanglah di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita memimpin keluarga kita dengan ego kita, bukankah banyak masalah yang terjadi? Bukankah keluarga kita tidak baik-baik saja? Bukankah ketika kita memimpin dengan ego kita, keluarga kita akhirnya menjadi keluarga yang akhirnya menjadi keluarga yang dingin? Maukah saudara kembali di hadapan Tuhan? Kembali membiarkan Tuhan yang boleh memimpin akan keluargamu, menjadikan Kristus menakodai akan rumahmu, dan Tuhan yang boleh menuntunnya. Tuhan, Engkau tahu akan setiap kami, Engkau tahu akan setiap rumah tangga kami seperti apa. Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam membangun keluarga, jangan membangun keluarga dengan ego, jangan membangun keluarga dengan emosi, tapi kami diarahkan untuk membangun keluarga dengan menjadikan Kristus sebagai kepala, sebagai pusat. Dengan melibatkan Tuhan di dalam keluarga kami. Bertanya, meminta petunjuk, meminta arahan Tuhan yang boleh menakodahikan kepala keluarga dalam rumah tangga kami. Sebab itu Bapa di surga, ampuni kalau kami sudah lalai, kalau kami tidak sadar, kalau kami sudah menyimpang, dan kami membiarkan ego yang terus memimpin, mengarahkan keluarga. Dan hari ini mohon anugerah, Tuhan berbelas kasihilah. Tuhan beri kekuatan untuk kami boleh menghidupi firman, dan kami rindu keluarga kami boleh diarahkan, dipimpin oleh Kristus sang nakoda keluarga kami, sang kepala keluarga kami. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati setiap jemaat Tuhan. Demi Kristus kami naikkan doa. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Biarlah setiap kita boleh menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan hidup ini kita seringkali dihadapkan pada berbagai badai dan topan yang mengguncang hati dan iman setiap kita. Namun di setiap pergumulan kita diingatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Maka sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, kebaikan dan penyertaannya dalam kehidupan setiap kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bawalah persembahanmu di hadapannya. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia.
bangkit berdiri. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yalah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberkati dan memberikan anugerah-Mu kepada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan menjadi berkat dan anugerah-Mu kepada kami semua Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha Tuhan, dan kiranya juga persembahan ini Tuhan dapat digunakan dalam gereja ini Tuhan, bagi dalam penopang pembangunan gereja Tuhan. Kami serahkan sesuai dengan rencana Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, bila doa Anakmu yang tidak sempurna ini kami sempurnakan melalui Anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan penata layanan di KU2 yang boleh melayani kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah kita ada yang pertama kali datang, saya panggilkan boleh bangkit berdiri supaya kami boleh kenal. Namanya adalah Hengki ya. Hengki ada? Ya, selamat datang Hengki. Senang sekali hari ini boleh sama-sama kita beribadah di tempat ini. Silakan duduk. Kami ada lagi saudara-saudara yang lain? Tidak ada? Ya. Kami sangat senang hari ini boleh sama-sama kita beribadah di tempat ini, Saudara Hengki, dan mengundang kembali di minggu yang akan datang boleh sama-sama kita beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, bolehkah kita bangkit berdiri, saudara? Saudara mungkin sudah duduk lama ya. Saudara, saya pengen di tengah-tengah ibadah keluarga kita, saudara. Saudara, mari kita memberikan salam yang hangat, senyum yang manis, lalu kita berkata kepada orang terdekat kita, orang yang dekat kita sudah, Yoni, Zenhao, ada engkau sungguh amat baik. Mari saudara. Yoni, Zenhao, ada engkau sungguh amat baik. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Kami kembali mengundang saudara-saudara untuk datang di ibadah pertengahan minggu, hari Rabu malam jam 7 di gereja. Saudara, di tengah kesibukan kita, di tengah mungkin banyaknya pergumulan kita, saudara-saudara, kita butuh Tuhan. Kita butuh firman. Saudara-saudara, kita butuh komunitas. Saudara, kenapa saya selalu katakan komunitas? Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak gampang. Kalau boleh baca di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, banyak orang-orang yang mengikuti akan nasihat atau kayak Absalom. Saudara, dia tidak mau dengar akan nasihat dari tua-tua atau orang-orang yang hidup selevelnya bapaknya atau Raja Daud. Hanya lebih dengar orang-orang muda. Lalu akhirnya sudah mengambil tindakan yang akhirnya berlawanan dan merugikan dirinya sendiri. Saudara-saudara, banyak fakta, saudara. Komunitas dan Alkitab dan perjanjian baru pun di dalam 1 Korintus 15. Saudara, pergaulan yang buruk itu, saudara, merusak kebiasaan yang baik. Ya. Nah, kita butuh komunitas di tengah-tengah dunia yang tidak gampang. Oleh sebab itu, kami mendorong saudara-saudara, mari kembali kita datang, bangun komunitas, ada firman Tuhan yang boleh menolong kita, menjaga kita, mengarahkan kita. Dan ada saudara-saudara seiman yang bisa menopang kita, saling mendoakan, saling mensupport di dalamnya. Sebab itu kami mendorong saudara-saudara untuk boleh sama-sama kita hadir kembali di dalam doa Rabu malam. Kita akan kupas kembali di dalam surat 3 Yohanes. Kita sama-sama belajar bagian surat ini. Kemudian ibadah padang atau ibadah kenaikan tanggal 14 Mei, saudara-saudara, kami sekali lagi mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftarkan diri. Ini adalah hari terakhir dan sampai malam ini kita akan tutup. Dan yang sudah hadir ada 152 orang ya sampai. Nah, saya nggak tahu nih
KU1 ada tambah berapa, KU2 ada tambah berapa. Jadi kita sudah sewa 3 bus dan ada kendaraan pribadi, 18 kendaraan pribadi yang akan berangkat bersama-sama. Kita mengharapkan saudara ada bagian jemaat yang belum daftarkan diri, boleh daftarkan diri untuk sama-sama kita boleh berangkat bersama-sama, kita boleh bangun kebersamaan, menikmati akan hari libur bersama-sama. Dan kita juga ada acara yang menarik, bukan hanya games yang akan dimunculkan. Sudah ada 3 games yang sangat menarik sekali, yang sayang saudara-saudara kalau tidak hadir. Dan juga ada door prize yang sudah disiapkan, donatur sudah. Saya dapat inputnya, total hadiahnya itu ada 3 jutaan gitu ya. Jadi ada 8, betul ya Pak Imam ya? Ada 8 undian gitu ya. Jadi hadiah utama ada kulkas gitu ya. Jadi saudara pastikan mungkin kau salah satu yang memperoleh itu. Jadi saudara-saudara mari doakan ya, supaya Tuhan memberkati acara ini. Bukan hanya acara jalan-jalan, tapi juga ini menjadi satu momen kita boleh bangun keakraban, kita boleh menikmati suasana samping sungai ya. Samping sungai, anginnya sepoi-sepoi enak sekali. Tidak panas sudah. Kita sudah pergi 2 kali survei dan sangat menikmati di dalamnya. Oleh sebab itu, jangan lupa panitia di belakang nanti akan tetap standby mengharapkan Bapak Ibu Saudara yang belum daftar untuk boleh daftarkan diri sehingga nanti hari Kamisnya atau tanggal 14 nanti kita akan berangkat. Dan ada beberapa hal yang untuk diperhatikan saudara-saudara. Nanti mohon kerjasama jam 7 sedapat mungkin ya, sudah datang ke gereja karena kita mau registrasi lagi. Dan jam 7.30 kita berangkat. Saudara-saudara mohon kerjasama. Jangan kalau bisa hari Rabu malam sudah atur ya, semua peralatan yang diperlukan. Bajunya dimohon bawa baju ganti ya. Baju udah disiapkan. Atau ada obat-obatan yang memang perlu diminum, saudara siapkanlah dari malam hari. Ya, supaya nanti esok hari bangun sudah tidak cari itu lagi begitu ya. Jadi mohon kerjasama. Saudara, kehadiran kita tepat waktu itu sangat bergantung kepada berangkat kita. Jangan karena kita 1 orang sudah akhirnya seratusan orang harus tunggu setengah jam atau bahkan 1 jam. Sehingga mengganggu seluruh akan sivitas kita, kegiatan kita. Sebab itu mohon kerjasama ya, di hari tersebut nanti pasang alarm saudara supaya boleh ingat di dalamnya. Jadi kita akan berangkat jam 8.30, kita sudah mulai acara kita mengharapkan 8.30 atau lewat sedikit kita sudah mulai acara kita sehingga tidak sampai atau maksimum sampai jam 12. Saudara, kami pikir ya kira-kira kisaran itu sudah selesai acara kita dan free time-nya, dan kita akan kembali ke Pontianak jam 3 sore. Oleh sebab itu besok pagi kita akan siapkan snack, ada roti kita akan bagikan dan juga ada air, dan kita makan siang bersama-sama di sana. Pastikan saudara jangan lewatkan momen yang indah ini, karena belum tentu tahun depan ada acara seperti ini. Tahun ini kesempatan Tuhan beri kepada kita, mari kita sebagai keluarga besar GKI Pontianak, kita bersama-sama ada waktu, bersama-sama kita menghadirinya. Next, nah ini adalah ibadah keluarga kita. Nanti itu akan kita adakan tanggal 24 Mei. Jadi tanggal 24 Mei kita hanya ada 1 kali ibadah. Saudara, kita merangkum dengan satu tema besar tentang keluarga yang berjalan bersama dengan Kristus. Saudara, Tuhan menciptakan keluarga itu dengan rencananya yang indah. Saudara, hari ini kita belajar Kristus sebagai kepala keluarga. Minggu depan saudara kita akan belajar tentang membangun altar keluarga itu atau mezbah keluarga itu. Dan puncaknya saudara, bagaimana keluarga itu berjalan bersama dengan Kristus. Ini harapan kami saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara, bukan hanya harapan kami. Saya percaya ini pun harapan Tuhan. Dia mau jemaatnya, keluarga yang dia kasihi berjalan bersama-sama, bukan berjalan sendiri atau berjalan dengan ego sendiri di dalamnya. Sebab itu doakan supaya Tuhan boleh pakai memberkati akan bulan keluarga, dan doakanlah supaya cara yang ada
saudara boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh memberkati akan setiap jemaatnya. Dan next, boleh tampilkan video saudara. Ini kondisi gedung kita, saudara. Ini yang di lantai 1. Nah, ini tempat parkir yang di belakang. Saudara-saudara kalau lihat di bagian sini sudah di atas ada apa itu decknya sudah mulai hitam, kemudian di dindingnya sudah mulai itu udah masuk, kemudian di belakang juga ada, kemudian di sini juga ada saudara. Di lantai 1 sangat kelihatan sekali. Saudara, gedung kita tuh perlu dipelihara. Jadi kami sudah punya dana sekitar 10 juta dan kita masih kekurangan dana itu sekitar 10 juta. Sebab itu minta partisipasi dari Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini rumah kita bersama. Jadi mari kita sama-sama untuk boleh ambil bagian di dalam ini. Saya sengaja sudah minta BPBJ, kita tidak akan edarkan amplop. Saya tidak mau memaksa saudara-saudara, karena saya merasa kalau saudara diberkati oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, saudara berikanlah persembahan. Dan kita akan memulai nanti minggu depan. Saya akan minta, saya tidak taruh di depan juga. Saya taruh di belakang, minta rekan-rekan untuk taruh di belakang. Saudara, waktu engkau datang atau waktu pulang, saudara, kalau Tuhan gerakkan hatimu untuk boleh memberi, saudara, saya kira ini kesempatan waktu kita beri. Saudara ingat, saya sangat percaya, engkau memberi, engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena siapa yang memberi dengan hati yang tulus, saudara, tangan Tuhan akan semakin merendah bagi orang itu. Sebab itu saudara-saudara mengingatkan nanti minggu depan kita akan menggalangkan akan dana yang ada. Dan kemudian tadi saya sampaikan di belakang itu, di bagian ini tempat parkir juga kira-kira turun antara 7 sampai 8 cm kemungkinan ya. Jadi kita perlu 16 sak semen. Nah, puji Tuhan tadi saya sudah dapat info bahwa masalah pasir sudah di backup, sudah tercukupi. Terima kasih buat jemaat yang sudah mensupport di dalamnya. Kemudian kita juga masih butuh satu pick up atau backup ya, batu ukuran 1,1. Jadi saudara-saudara, ini selain dari 10 juta itu. Nah, nanti kita akan keroyokan bersama-sama. Saya sudah ngomong sama beberapa rekan. Nah, kita pas ada tukang yang mengerjakannya, jadi kita yang ngaduk bersama-sama. Nah, yang merapikan adalah mereka yang merapikan, supaya makan waktunya tidak terlalu lama. Jadi sebab itu saudara-saudara, kalau mau mendukung 16 sak, ya silakan. Mau 1 kah atau setengah, silakan. Ya, berilah menurut kemampuan saudara dan isi hati saudara. Dan doa dan harapan saya, saudara jangan jadikan ini sebagai beban ya. Jadi saya sangat tidak mengharapkan kalau saudara memberi dengan beban, saudara Tuhan tidak terima. Ya, tapi berilah dengan hati yang penuh sukacita. Ya, ini saya sudah sampaikan tadi ya. Nanti minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Johnny Pardede. Mari kita kembali hadir dan doakanlah supaya Tuhan boleh pakai dan Tuhan boleh memberkati. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebelum kita kembali ke dunia di mana kita terus berkarya di dalamnya, yang penuh banyak tantangan dan banyak pergumulan, maka dengarkanlah pengutusan yang daripada Tuhan bagi setiap engkau dan saya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Kita naikkan doksologi. Puji Allah.
Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah ibadah hari ini pujian, doa, dan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Hidupilah, lakukanlah dengan setia. Jadikanlah Kristus sebagai kepala, sebagai nakoda di tengah-tengah keluargamu. Membiarkan Kristus yang boleh mengintervensi di dalam seluruh kehidupan keluargamu. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan sempurna dari arah Roh Kudus, menyertai akan setiap kita, memampukan akan setiap kita, untuk kita boleh menghidupi firman hari ini, dan menjadi terang di tengah-tengah keluarga di mana kita berada, dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.